Pak, presensinya Bapak Victorius udah bisa hadir? Sudah hadir Bu, udah masuk dalam room Bu. Sudah ya? Oke, kita mulai aja Pak ya. Baik, salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat yang sudah berkumpul di room Vicon pada malam hari ini dimanapun berada. Mari kita memulai kegiatan sesi 9 kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya kami coba menyapa dulu Bapak Koordinator. Selamat malam Bapak Ibu instruktur beserta Bapak Ibu peserta, selamat malam. Sebelum kita kami menyerahkan ke moderator, kami coba perkenalkan dulu kami petugas pada malam hari ini. Sebagai presenter kita pada malam hari ini adalah Ibu Fitriani Waru yang mana bertugas di SD Negeri 2 Gunung Stoli dengan judul materi program pengembangan karakter terintegrasi Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Sebagai moderator kita Ibu Devi Maria Triputri, sebagai presensi Bapak Victorius Nuru dan perekam Ibu Regina Rumeri Nababan dan saya sendiri Riawati Harefa sebagai host pada sesi 9 ini. Dan sebagai aturan main di dalam ROM Vicon ini mungkin hanya sebagian saya sampaikan kepada kita. Kenapa? Karena kami percaya kita sudah mengenal semua aturan-aturan yang berlaku di Vicon ini. Hanya kami ingatkan kalau mungkin ada mic yang masih aktif, tolong dinonaktifkan. Dan pada terakhir kalinya nanti mari kita isi daftar hadir sesuai di kolomnya ya. Mungkin di pertengahan nanti kegiatan ini. Kami percaya kita pada sesi ini Bapak Ibu yang sedang berkumpul di ruang ROM bisa kita berada dalam situasi aman, damai sehingga kita dapat mengikuti materi pada saat ini yang disampaikan oleh Ibu Fitriani Waruwu. Nah, pada kesempatan ini kami serahkan langsung kepada Ibu Moderator Devi Mariani untuk memandu kita. Kepada Ibu kami silakan. Baik, terima kasih Ibu. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat dimanapun kita berada. Baiklah, malam ini kita akan kembali membuka sesi ke-9, di mana yang akan menjadi pemateri kita adalah Ibu Fitriani Waru dengan materi PPK terintegrasi SP AEB. Baik, tidak berpanjang lebar lagi, kita akan segera memulai penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Fitriani Waru. Kepada Ibu Fitriani Waru, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Devi Maria yang telah memindahkan mic untuk saya. Saya sapa semua Bapak Ibu guru yang hebat yang tergabung di sesi kali ini. Selamat malam, salam sejahtera buat kita. Izin Bu Devi. Ya Pak. Kayaknya share screen Bu Fitri bermasalah tuh dan suaranya juga kurang jelas Ibu. Mohon diingatkan aja Bu. Makasih. Terima kasih Pak. Baik Pak. Ya Ibu, saat ini tampilan share screen-nya belum tampil Bu. Ya minta maaf, ini lagi Ibu Fitriani. lagi hang ini Bu. Aduh, Iya sabar. Oh, baik Bapak Ibu, mohon menunggu sebentar. Astaga.
Sebelumnya kepada Bapak Ibu guru yang hebat, saya minta maaf kurang nyamanan pada saat sesi ini karena dari laptop saya tidak bisa share konten saya. Jadi saya coba minta tolong dari Ibu, maaf Bu, Iya, Ibu, ya. Ya, suaranya boleh lebih dikuatkan lagi Bu Fitri. Ya ini udah kuat ini. Sudah tampil Bu, bagaimana sudah Bapak Bu. Ibu sudah bisa kelihatan? Bisa Bu, bisa. Kita lanjut. Baik, Ya silakan Ibu. ya terima kasih Bu Devi. Selamat malam semua Bapak dan Ibu guru yang hebat di seluruh dimanapun yang sedang mendengar saya pada malam ini. Senang sekali saya bisa. Ibu, maaf Bu, Bu Halo, Fitri, ya. suaranya boleh lebih dikuatkan lagi Bu, karena kurang jelas Bu dengarnya Bu. Halo, halo. Iya Bu, begini Bagaimana dengan ya, suara begini ini? baru jelas Bisa? Bu. Oke. Baik, pada malam ini saya Bisa Bu, bisa Bu. mencoba membawakan sebuah materi dengan judul Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK Terintegrasi Satuan Pendidikan Aman Bencana SPAB. Bapak Ibu yang hebat, nama saya Fitriani Baru, saya sehari-hari bekerja sebagai kepala sekolah di SD Negeri nomor 070975 Gunung Sitoli. Dan saat ini senang sekali bisa berbagi ilmu dengan teman-teman, di mana pada tahun 2018 yang lalu kami menjadi salah seorang peserta untuk mengikuti trainer tentang menjadi fasilitator untuk PPK terintegrasi SPAB. Saya coba untuk share buat kita semua apa sebenarnya itu penguatan pendidikan karakter terintegrasi SPAB. Bapak Ibu yang saya hormati, berawal dari kegiatan PPK yang telah kita dengar selama ini, di mana penguatan pendidikan karakter ini sangat-sangat menjadi dasar atau menjadi ruh daripada pendidikan di Indonesia yang sebenarnya, karena penguatan pendidikan karakter untuk khusus dulu di sekolah dasar itu merupakan pola utama yang harus didapatkan anak-anak untuk membentuk karakter-karakter mereka. Ada nilai 5 utama karakter. Yang pertama adalah sikap religiusitas, kemudian nasionalisme, kemudian kemandirian, kemudian gotong royong, dan terakhir integritas. Mengapa PPK diintegrasikan dengan SPAB? SPAB itu adalah Satuan Pendidikan Aman Bencana. Pada beberapa tahun terakhir ini, Indonesia terkenal dengan berbagai macam bencana. Nah, di seluruh Indonesia, hampir 70% itu daerah-daerah yang berada di jalur-jalur yang rawan akan gempa, rawan akan bencana, dan lain-lain itu lebih banyak ada satuan-satuan pendidikan baik tingkat SD, SMP, SMK, dan seterusnya. Termasuk kita yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara kalau kita lihat, kita berada di jalur lempengan, patahan, sehingga membuat sekolah-sekolah yang berada di sekitar itu rawan bencana. Itulah sebabnya maka PPK terintegrasi SPAB ini sudah mulai diikutkan beberapa sekolah untuk mensosialisasikan di sekolah-sekolah di mana berada. Bapak Ibu yang saya hormati, kita coba melihat ancaman konten negatif, di mana kita melihat bahwa
bencana alam yang ada di Indonesia, secara khusus dulu yang bisa membuat kita semua terancam dan lebih lagi anak-anak sekolah, yaitu pertama kita melihat di slide yang ke-6, ke-8 di situ. Silakan Bu Ria. Di slide ke-8 ada beberapa bencana alam yang benar-benar sedang melanda Indonesia. Antara lain salah satunya adalah angin puting beliung, kemudian ada tsunami, ada gempa, ada tanah amblas, ada kebakaran hutan, dan lain-lain. Juga ada kekeringan. Nah, semua itu adalah ancaman bencana alam yang semua kita akan terkena jika kita tidak berusaha untuk waspada. Kenapa diintegrasikan melalui PPK ini Bapak Ibu? Karena kita sebagai guru sehari-harinya lebih dekat dengan anak-anak, sehingga kita bisa menyampaikan kepada anak-anak bagaimana cara supaya siap siaga untuk menghadapi bencana alam melalui pendidikan atau melalui penguatan pendidikan karakter. Wilayah risiko bencana sedang dan tinggi, kita melihat di dalam slide berikutnya bahwa ada 52.902 sekolah terkena risiko gempa. Kemudian 54.080 sekolah rawan risiko banjir. 2.417 sekolah risiko tsunami, letusan gunung api, kemudian longsor. Nah, kalau kita melihat di slide berikutnya Bapak Ibu, daerah Sumatera Utara secara khusus, kita yang berada di Sumatera Utara, kita melihat garis-garis merah itulah yang merupakan daerah-daerah rawan bencana. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai seorang guru, maka kita wajib memberikan edukasi kepada siswa-siswi kita bagaimana cara supaya anak didik kita itu tidak akan takut kepada bencana-bencana, yaitu melalui pengintegrasian SPAB ke dalam PPK. Kalau secara umum, pengintegrasian atau strategi implementasi SPAB dalam PPK itu ada tiga bagian besar. Yang pertama yaitu berbasis kelas. Di mana di berbasis kelas ini Bapak Ibu, guru tampil sebagai seseorang yang bisa memanage kelasnya. Apa saja yang dilakukan di situ yaitu bagaimana seorang guru atau di sekolah tersebut mampu mengintegrasikan PPK ke dalam kurikulum. Kemudian bagaimana pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas itu antara lain bagaimana seorang guru bisa menyusun skenario pembelajaran yang bisa terintegrasi PPK dan SPAB. Sehingga pada proses pembelajaran kapanpun secara fisik, mental, dan psikologis akademis anak kita bisa mengetahuinya dengan cepat. Kemudian bagaimana melalui pemilihan metode pembelajaran dan model atau strategi pembelajaran. Karena pada abad 21 ini kita diharapkan atau generasi-generasi emas kita ini diharapkan mempunyai 4 kecakapan hidup, antara lain berpikiran positif, kemudian kreatif di dalam melakukan setiap kegiatan, kemudian bisa berkomunikasi dengan baik, kemudian bisa berkolaborasi. Kemudian bagaimana cara pemilihan metode? Di kurikulum 2013 atau sering kita kenal itu scientific learning, itu lebih bagus atau lebih cepat pengintegrasian PPK di dalam metode pendidikan yang tematis. Tetapi kalau kita tidak mencoba untuk memulai, maka proses pembelajaran di dalam kelas itu yang terintegrasi SPAB itu tidak akan bisa kita lakukan jika kita tidak mulai belajar dari sekarang. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana strategi? Bagaimana strategi kita di dalam menyampaikan pembelajaran
terintegrasi PPK, dan di dalamnya ada poin-poin menguatkan anak supaya jika menghadapi bencana dia siap sedia. Kemudian berbasis budaya sekolah. Nah, berbasis budaya sekolah ini Bapak Ibu, biasanya di sekolah itu ada namanya penjenamaan atau brand sekolah. Nah, salah satu misalnya ada budaya siaga bencana. Ini salah satunya ya. Nah, tentu sekolah itu membuat program untuk memberikan penguatan kepada anak-anak menghadapi bencana melalui misalnya simulasi, pelaksanaan simulasi. Nah, gimana caranya? Tentu kita harus berkolaborasi dengan masyarakat dan pemerhati-pemerhati pendidikan. Itu bisa kita lihat pada strategi implementasi pada berbasis masyarakat. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Kita bisa bekerja sama dengan orang tua, dengan komite sekolah, dunia usaha, akademisi, penggiat pendidikan, pelaku seni, budaya, bahasa, sastra, dan pemerintah. Kemudian, kita juga bisa memberikan usul. Misalnya di dalam strategi pembangunan gedung sekolah. Ya, tentu pihak-pihak yang berterkait di dalam ini harus memperhatikan keamanan daripada calon, misalnya dia akan membangun sebuah sekolah. Jadi ada 3 pilar satuan pendidikan aman bencana, yaitu bagaimana fasilitas sekolah yang aman. Antara lain misalnya di sekolah tersebut benar-benar perancangan baik itu kondisi ruangan kelas, kemudian peletakan mobiler di dalam kelas, bahkan sampai tempat duduk anak-anak itu membuat anak nyaman. Kemudian manajemen bencana di sekolah, bagaimana caranya? Yaitu dengan membuat tim, ya, atau di sekolah tersebut terbentuk tim untuk mengatasi bencana, misalnya dengan memberikan satu kegiatan kepada tim untuk senantiasa melakukan simulasi-simulasi setidaknya 1 kali atau 2 kali dalam setahun. Yang terakhir itu pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Nah, ini didapatkan bukan hanya dari sekolah, tapi bisa juga berkolaborasi dengan dunia-dunia yang memang bekerja untuk itu. Contoh, seperti petugas pemadam kebakaran, kemudian BPDB, dan lain-lain sebagainya. Bahkan bisa juga mereka bisa menjadi kelas inspirasi di dalam sekolah jika kita sudah Ibu, ya. mohon maaf Ibu, Ya, boleh Bu. lebih dikeraskan lagi sedikit suaranya Bu? Aduh, suaranya udah keras ini Bu. Ya, bagaimana kalau begini boleh? Halo, Boleh Bu. boleh ya? Ya Bu. Ya, Jadi boleh 3 Bu. pilar. Lanjut Bu. Oke, jadi 3 pilar ini fasilitas sekolah yang aman, manajemen bencana di sekolah, kemudian pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana, itu memang benar-benar harus dipikirkan oleh siapa saja. Bisa dari pemerintah, bisa pihak swasta, bahkan di dalam sekolah tersebut sendiri. Lanjut. Slide berikutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, apa saja yang menjadi tugas? Ya, tugas dari SPAB. Kita melihat Bapak Ibu bahwa tugas-tugas sebenarnya untuk pemetaan program dan lain-lain itu sudah ada yang punya tugas tersendiri. Tetapi yang lebih saya tekankan, apa tugas kita sebagai seorang guru di dalam mengintegrasikan SPAB melalui PPK di dalam skenario pembelajaran. Tentu antara lain di setiap materi yang ada kaitannya dengan bencana itu tetap kita berikan sentuhan daripada satuan pendidikan aman bencana. Seperti contoh misalnya kalau kita guru misalnya di mata pelajaran IPA itu tentang ada materi tentang bencana alam. Nah, bagaimana dia membuat skenario pembelajaran dimulai dari kegiatan pendahuluan
sampai kegiatan inti, kemudian penutup, seluruh proses itu dia sisipkan di dalam PPK, dan dia juga memberikan penguatan melalui pemberian pemberitahuan kepada anak-anak tentang bagaimana cara menghadapi bencana. Slide terakhir Bapak Ibu, nanti kita akan bahas kembali di dalam ruang diskusi, di mana di slide terakhir itu yaitu langkah-langkah mewujudkan satuan pendidikan aman bencana. Ada langkah yang kita seorang guru bisa melakukannya. Yang pertama Bapak Ibu yaitu persiapan. Ya, persiapan di sekolah tersebut, bagaimana kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan bersama-sama bersatu pemikiran untuk merencanakan bagaimana cara menghadapi kegiatan-kegiatan jika suatu waktu terjadi bencana di sekitar sekolah kita. Kemudian pengkajian dan penilaian mandiri dari awal program, itu juga kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah tersebut bersama-sama bekerja. Yang ketiga, tetap dilaksanakan pelatihan. Pelatihan-pelatihan untuk guru, kemudian peserta didik dengan melibatkan komite. Mengapa? Karena komite juga bisa menjadi sumber belajar yang baik jika ada saja orang tua yang kebetulan bekerja sebagai seseorang pemadam kebakaran, petugas bagian bencana alam, bisa menjadi kelas inspirasi di dalam kelas untuk memberikan penguatan kepada anak-anak. Kemudian pelatihan untuk peserta didik. Kita kalau di sekolah misalnya kita bisa melaksanakan simulasi jika terjadi gempa, simulasi jika terjadi kebakaran, kira-kira apa saja yang kita lakukan. Seterusnya Bapak Ibu yang hebat, pengkajian resiko bencana bersama termasuk dengan peserta didik. Nah, kalau masing-masing daerah ini tentu tidak sama bentuk bencananya. Kadang seperti di perkotaan itu mungkin rawan banjir. Nah, seperti sekolah-sekolah yang berada dekat dengan pemukiman rawan kebakaran dan seterusnya. Yang keenam, penyusunan rencana aksi dan pembentukan tim siaga bencana. Itu sudah saya jelaskan tadi. Yang ketujuh, penyusunan prosedur tetap untuk masa pra, saat, dan pasca bencana, yaitu bagaimana cara menghadapi jika saat sebelum itu memberikan penguatan kepada anak-anak dan seluruh tenaga pendidikan. Pada saat terjadinya itu, seorang guru tidak boleh panik dan juga memberikan edukasi kepada anak bagaimana cara evakuasi melalui jalur evakuasi yang telah ditentukan oleh masing-masing sekolah. Tentu di masing-masing sekolah itu sudah ada jalur evakuasinya kemana arah dan di mana nanti di lapangan terbuka itu menjadi titik evakuasi. Kemudian bagian 8, melakukan simulasi teratur sebanyak 2 kali di dalam 1 tahun. Yang nomor ke-9 Bapak Ibu, itu adalah melakukan penilaian mandiri dan pengawasan secara rutin. Ini biasanya dilakukan oleh pejabat atau dinas terkait untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan telah berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dan yang paling terakhir adalah melakukan evaluasi pelaksanaan dan memutakhirkan rencana aksi. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai seorang guru, kita wajib memberikan penguatan dan edukasi kepada siswa. Bagaimana cara menghadapi gempa, bagaimana cara menghadapi bencana, kebakaran, banjir, dan lain-lain yang bisa kita berikan melalui pendidikan penguatan karakter. Di mananya itu, yaitu dari 5 pilar daripada dasar pendidikan karakter secara religiusitas, nasionalisme, kemudian kemandirian, kemudian gotong royong dan integritas. Kita integrasikanlah satuan pendidikan aman bencana itu melalui program dan skenario pembelajaran dan program yang telah ditentukan oleh tim. Kemudian kita kembali akan melihat hasil yang telah dilakukan. Bapak Ibu guru yang hebat, materi ini sebenarnya bersifat sosialisasi. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah di mana di seluruh Indonesia belum semua mengenal SPAD ini. Yang tahunya kita adalah
penguatan pendidikan karakter. Jadi pada kesempatan ini saya mencoba untuk mensosialisasikan buat kita semua. Mungkin nanti ada masukan dari Bapak Ibu guru hebat, kami bisa menerimanya, dan untuk materi-materi ini nanti bisa juga kita akan share melalui teman-teman nanti. Kalau misalnya ada kekurangan di dalam penyampaian materi ini, tentu saya mencoba untuk belajar kembali, kemudian meminta pendapat saran. Mungkin ada di antara Bapak Ibu guru hebat yang pernah melaksanakan PPK terintegrasi SPAB, karena kebetulan sekolah saya menjadi salah satu sekolah best practice untuk PPK terintegrasi SPAB. Kurang lebih di dalam menyampaikan materi ini saya mohon maaf, dan kita akan kembali nanti jika ada Bapak Ibu yang ingin kembali mendapatkan informasi. Seterusnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu. Bagus sekali dan ini sangat perlu sekali materinya untuk kita, Bapak Ibu guru hebat. Perlunya pemahaman pada tiap-tiap guru, dan pemahaman ini nantinya bisa kita bagikan kepada peserta didik kita. Nah, selanjutnya kepada Bapak Ibu guru hebat yang ingin bertanya, kami persilakan pertanyaan dapat diketik di kolom chat atau bisa juga langsung mengaktifkan mic Bapak Ibu guru hebat sekalian. Baiklah, kepada Bapak Ibu guru hebat yang ingin bertanya, kami persilakan. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Bu Depi, izin Bu. Ya, silakan Pak. Iya, terima kasih Bu. Materinya sangat menarik ya, sangat menarik, sangat relevan di zaman ini ya, sesuai dengan nawacita juga Pak Presiden kita ya. Cuman yang mau saya tanyakan Bu, Benar sekali. mana tahu saya salah, mana tahu saya silap, apakah ini pendidikan karakter yang terintegrasi dengan tanggap bencana Bu? Apakah memang nilai karakter tanggap bencananya yang ditekankan di sini? Demikian Bu presenter. Mungkin saya salah dengar atau gimana? Salah nalar atau gimana Bu? Mohon penjelasannya Bu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Freddy. Bagaimana Ibu Fitri? Ingin langsung dijawab Bu? Ya, saya akan jawab Pak Freddy ya. Pak Freddy Limbong ya. Ibu, maaf Bu, suara Ibu hilang Bu. Iya. Ya, ini baru ada Bu. Kurang bagus signal ini Bu. Halo? Halo? Oh, Bu? ya Bu. Ya, sudah Bu, sudah kedengaran Bu. Sudah kedengaran, ini hilang-hilang timbul suara kita ini. Baik, untuk Pak Freddy, itu pertanyaan, terima kasih ya Pak sudah memberikan apresiasi untuk materi saya. Sebenarnya poin pertama yang mau ditekankan di sosialisasi ini, maksudnya hanya sekedar untuk berbagi pengalaman ini, bahwa tetap pendidikan penguatan karakternya itu ditekankan untuk diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran, tetapi pada saat sekarang mulai tahun 2019 ini melihat fenomena alam yang terjadi di Indonesia, bahkan di seluruh Indonesia, kita sering mendengar bencana yang bertubi-tubi datang itu,
maka pemerintah memikirkan bagaimana langkah bagaimana langkah supaya di penguatan pendidikan karakter diintegrasikan informasi tentang bagaimana sekolah siaga pada bencana. Nah, tentu ini bukan hanya sebatas wacana biasa saja, tapi ini juga merupakan satu kesatuan yang include di dalam PPK terintegrasi SPAB. Dua-duanya yang ditekankan, Pak. Artinya penguatan pendidikan karakter yang 5 dasarnya itu akarnya itu ya, di dalamnya dimasukkanlah informasi tentang bagaimana seorang guru memberikan edukasi kepada siswa melalui karakternya, contoh seperti misalnya kemandirian. Bagaimana seorang siswa mandiri pada saat menghadapi gempa, dia sudah mendengarkan simulasi, mendengarkan informasi dari gurunya melalui proses pembelajaran, bahwa dia tidak boleh takut di dalam menghadapi itu, dia harus sigap, berani, kemudian menolong diri sendiri dulu. Dengan cara bagaimana? Tentu sosialisasi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Contoh misalnya di dalam kelas. Kelas ini sekelilingnya ada jendela kaca, maka dia harus menjauh dari jendela-jendela kaca. Kemudian dia harus menjauh dari lemari. Langkah pertama saat terjadi gempa, masuklah di bawah kolong meja. Kemudian menjauh dari jendela-jendela. Setelah terasa mulai aman, maka oleh guru diberikan instruksi untuk anak keluar dari kelas dengan tertib menuju jalur evakuasi dengan tas di atas kepala. Nah, informasi seperti ini Bapak Ibu itu dimasukkan ke dalam penguatan pendidikan karakter sehingga dua-duanya bisa jalan, pendidikan karakter bisa masuk, dan informasi tentang sekolah siaga bencana pun bisa masuk. Mungkin itu Pak yang bisa saya jawab, Pak Freddy Limbong. Demikian Pak. Baik, bagaimana Pak? Apakah sudah puas dengan jawaban dari Bu Titi? Sangat jelas sekali Bu, sangat jelas sekali dan sangat kita mengerti sekali. Terima kasih atas jawabannya Bu. Jangan lupa share materinya ya Bu ya. Terima kasih banyak Pak Freddy Limbong. Saya Terima kasih Pak Freddy. Baik, Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya apakah ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan atau memberikan masukan? Bapak Ibu boleh menghidupkan mic dan langsung berbicara atau melalui kolom chat. Untuk Ibu, oh baik, sepertinya ada yang bertanya Bu. Sebentar, Ya Bu. saya cek dulu kolom chat kita. Ya Bu. Pertanyaan dari Ibu Selvi S. Dewi. Pertanyaannya adalah, Bu, izin tanya nih, apakah perlu nggak sekali-sekali kita datangkan damkar gitu buat sosialisasi tentang bencana? Bagaimana Ibu? Oke. Mau langsung Oke. dijawab, Bu? Masih ada lagi Silakan, yang lain Bu. Bu Devi? Oh dia. Boleh. Saya coba jawab. Sejauh Dari Bu. ini, ya Bu. Iya. Saya bisa langsung jawab. Bu Devi. Boleh Bu, silakan Bu. Baik. Apakah perlu sekali damkar kita bawa sebagai narasumber ya? Mungkin itu maksud dari Ibu Dewi tadi untuk dibawa ke sekolah. Justru itu yang sangat diperlukan. Jadi oleh tim yang telah terbentuk di sekolah itu, maka
tentu mereka sudah memprogramkan ini. Nah, yang menjadi narasumber-narasumber tentu orang-orang yang memang punya kaitan langsung dengan bencana. Salah satunya petugas damkar. Ini sangat baik sekali jika kepada anak-anak diberikan simulasi dan sangat baik sekali jika sekolah memang mau membuka kelas inspirasi namanya, untuk memberikan gambaran kepada anak-anak bagaimana sih sebenarnya menghadapi jika terjadi kebakaran. Jadi justru yang seperti itu Bu, yang sangat diharapkan sekolah bisa bekerja sama atau berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan Bu, ya. maaf Bu, mohon maaf sekali lagi Bu. Suaranya masih kurang kuat Bu, sedikit lagi Bu. Oh iya. Udah sekuat tenaga ini Bu Ya Bu. Devi. Maaf ya Bu. Maaf Bu. Ini udah Iya Bu. terdengar yang seperti ini. Silakan dilanjut Bu. Udah terdengar ini Bu Devi. Sudah Bu, sudah Bu. Iya, ini udah terdengar ya. Sudah Bu. Lanjut Bu. Seperti pertanyaan tadi dari Bu mana tadi tuh ya, Bu Dewi ya? Bahwa apakah perlu sekali-sekali petugas damkar dibawa ke sekolah untuk melaksanakan sosialisasi? Itu sangat baik dan sangat perlu. Kenapa? Supaya anak-anak tahu sebenarnya bagaimana proses pelaksanaan kegiatan para petugas pemadam kebakaran itu seandainya terjadi walaupun bukan di sekolah, di rumah. Langkah apa yang bisa mereka lakukan sehingga bisa menghindari diri dari kobaran api. Jadi ini sangat positif sekali jika sekolah mau memanggil para narasumber untuk mensosialisasikan cara-cara untuk menghadapi bencana, salah satunya petugas damkar. Begitu Bu. Baik, demikian jawaban dari Bu Fitri. Bagaimana dengan Ibu Selvi? Sudah jelas kah Bu? Saya pikir sudah sangat jelas ya Bu. Iya. Oke, Ibu Selvi sudah balas, katakan jelas Bu katanya. Suara saya juga jelas enggak ya? Jelas Bu, walau ada serak-serak sedikit Bu. Iya, lagi parau ini, lagi serak. Iya ya Bu. Ibu host, saya izin bertanya, apakah moderator boleh bertanya Bu? Karena saya punya pertanyaan juga sedikit Bu. Silakan. Bagaimana Ibu host? Ya, silakan Bu, silakan Ibu Baik, terima kasih Bu. masalah. Begini Bu, ya. Begini Bu Fitri, untuk guru-guru sebenarnya kan yang cukup memahami ini kan biasanya guru-guru yang IPS ataupun guru-guru IPA yang ada tentang alam-alamnya begitu kan Bu. Nah, pertanyaan saya untuk guru-guru yang tidak atau yang tidak pada bidang tersebut, bagaimana kira-kira cara kita mensosialisasikan kepada anak-anak Bu tentang simulasi ataupun penanganan awal ketika terjadi bencana begitu Bu. Karena kan kita kalau guru-guru bukan bidang studi kan kita juga punya materi yang harus kita sampaikan kepada anak-anak. Begitu dia Bu. Terima kasih Bu. Boleh dijawab Bu. Kan saya juga adalah moderatornya. Baik Bu Devi, itu bagus sekali pertanyaannya Bu. Bagaimana jika kita bukan guru yang kebetulan ada materinya tentang adanya apa ini namanya tentang bencana alam ya Bu. Nah kebetulan Bu, kalau kita guru SD atau SMP atau SMA itu biasanya ada pembelajaran tematik ya. Tematik, kemudian itu biasanya saling berkaitan antara materi-materi yang lain. Nah, lain hal misalnya di
sekolah-sekolah yang di atas, misalnya SMK dan seterusnya, masing-masing punya jurusan. Nah, menurut saya ini, walaupun bukan guru yang mengampu mata pelajaran yang ada materi tentang bencana alam, tetapi kan kita tadi ada program, Bu, bahwa eh, kepada guru-guru atau tenaga pendidikan yang ada di sekolah, juga kepada siswa akan diberikan pelatihan. Nah, tentu kita bertanyakan bagaimana, Bu, cara mengintegrasikannya di penguatan pendidikan karakter SPAB-nya. Nah, namanya juga bagaimana cara kita secara tematis bisa memasukkan unsur-unsur itu walaupun sebenarnya tidak ada di materi kita. Mungkin pada saat pembelajaran awal, pendahuluan, bisa kita masukkan di situ, menyinggung tentang fenomena-fenomena yang terjadi, walaupun kita misalnya di bahasa Indonesia, di materi bahasa Indonesia, kita tidak mengajar langsung itu, tetapi biasanya ada teks-teks bacaan yang ada tentang gempa, tentang banjir, tentang kebakaran. Contoh lagi, materi SBDP. Kalau di SD, SBDP ya, saya tidak tahu kalau Ibu Devi mengajarnya di SMP atau di SMA. Nah, di SPDP itu juga bisa kita integrasikan PPK SPAB. Contoh, di SPDP itu kan ada materi tentang bahan-bahan, ya, bahan-bahan membuat, misalnya bahan-bahan membuat patung atau bahan-bahan membuat anyaman. Nah, tentu bagaimana cara kita menyampaikan kepada anak bahwa memang bahan-bahan ini bisa didapat di sekitar kita, di daerah, di kebun dan di lain-lain, tapi ini mesti dijaga. Kalau tidak dijaga, maka dia akan musnah. Jika suatu saat semua yang bersifat tumbuhan, misalnya yang untuk keperluan-keperluan untuk bahan baku misalnya ditebang dengan tidak pada tempatnya, tidak ada penggantian tumbuhan baru, maka suatu waktu bisa terjadi bencana, contoh banjir. Jadi menurut saya, Bu, bisa saja kita sebagai guru bagaimana kita mampu untuk mengintegrasikan PPK SPAB ini ke tiap mata pelajaran, di mata pelajaran apapun, di matematika pun bisa. Jadi itu mungkin kreativitas saja, Ibu Devi, pasti Ibu Devi akan tahu itu. Mungkin itu, Bu, yang bisa saya bantu jawab. Ya. Baik, Bu. Terima kasih untuk penjelasannya, Bu. Berarti semua materi pelajaran atau semua mata pelajaran bisa memberikan penjelasan tentang bagaimana tanggap bencana ini. Apalagi memang kalau di jurusan bahasa, kalau di pelajaran bahasa Indonesia itu kan, Bu, pembelajarannya juga sudah berbasis teks. Biasanya pelajaran bahasa Indonesia itu menyajikan yang seperti yang Ibu sampaikan. Ada beberapa seperti bencana banjir, maka pada saat mengajarkan itulah kita bisa selipkan penjelasan-penjelasan lebih lanjut mengenai tanggap bencana ini, ya, Bu, ya. Terima kasih ya, Bu. Iya, terima kasih sekali, Bu, untuk atas jawabannya, Bu. Selanjutnya kita masih buka sesi pertanyaan untuk Bapak Ibu guru hebat yang ingin bertanya, boleh di chat, boleh juga langsung berbicara. Silakan mengaktifkan mic-nya, Bapak Ibu. Saya kira waktu sesinya sudah selesai ya, Bu. Oke, baik. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Ibu Fitri, boleh silakan memberikan kesimpulan mengenai materi kita pada malam hari ini, Bu. Iya. Terima kasih, Bu Devi, Bapak Ibu guru yang hebat dimanapun berada. Kesimpulan dari materi ini bahwa pendidikan penguatan karakter terintegrasi SPAB ini adalah merupakan tugas dan tanggung jawab kita semua. Belajar dari pengalaman-pengalaman yang telah kita lihat, maka sudah saatnya kita mengintegrasikan SPAB ini ke dalam pendidikan dimanapun, di mata pelajaran apapun, bahkan di kesempatan apapun, kita boleh memberikan edukasi kepada siswa melalui
program-program yang telah ditentukan, yang telah dibuat oleh sekolah, sehingga anak yang berada di lingkungan sekolah pada saat siang hari, guru, tenaga kependidikan merasa aman karena mereka sudah memperoleh edukasi melalui stimulasi dan sosialisasi. Kita beruntung pendidikan penguatan karakter dipikirkan oleh pemerintah untuk diintegrasikan SPAB. Dengan demikian, seorang guru menjadi agen pemberi informasi kepada siswa untuk kuat dan sigap di dalam menghadapi bencana. Demikian, terima kasih. Saya menyampaikan materi ini, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Oke, Pak, presensinya Bapak Victorius udah bisa hadir? Sudah hadir Bu, udah masuk dalam room Bu. Sudah ya? Oke, Sudah. kita mulai aja Pak ya. Baik, salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat yang sudah berkumpul di room Vicon pada malam hari ini dimanapun berada. Mari kita memulai kegiatan sesi 9 kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya kami coba menyapa dulu Bapak Koordinator. Selamat malam Bapak Ibu instruktur beserta Bapak Ibu peserta, selamat malam. Sebelum kita kami menyerahkan ke moderator, kami coba perkenalkan dulu kami petugas pada malam hari ini. Sebagai presenter kita pada malam hari ini adalah Ibu Fitriani Waru yang mana bertugas di SD Negeri 2 Gunung Stoli. Dengan judul materi program pengembangan karakter terintegrasi Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Sebagai moderator kita Ibu Devi Maria Triputri, sebagai presensi Bapak Victorius Nuru dan perekam Ibu Regina Rumeri Nababan dan saya sendiri Riawati Harefa sebagai host pada sesi 9 ini. Dan sebagai aturan main di dalam ROM Vicon ini mungkin hanya sebagian saya sampaikan kepada kita. Kenapa? Karena kami percaya kita sudah mengenal semua aturan-aturan yang berlaku di Vicon ini. Hanya kami ingatkan kalau mungkin ada mic yang masih aktif, tolong dinonaktifkan. Dan pada terakhir kalinya nanti mari kita isi daftar hadir sesuai di kolomnya ya, mungkin di pertengahan nanti kegiatan ini. Kami percaya kita pada sesi ini Bapak Ibu yang sedang berkumpul di ruang ROM bisa kita berada dalam situasi aman, damai sehingga kita dapat mengikuti materi pada saat ini yang disampaikan oleh Ibu Fitriani Waruwu. Nah, pada kesempatan ini kami serahkan langsung kepada Ibu Moderator Devi Mariani untuk memandu kita. Kepada Ibu kami silakan. Baik, terima kasih Ibu. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat dimanapun kita berada. Baiklah, malam ini kita akan kembali membuka sesi ke-9, di mana yang akan menjadi pemateri kita adalah Ibu Fitriani Waru dengan materi PPK terintegrasi SPAB. Baik, tidak berpanjang lebar lagi, kita akan segera memulai penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Fitriani Waru. Kepada Ibu Fitriani Waru, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Devi Maria yang telah memindahkan mic untuk saya. Saya sapa semua Bapak Ibu guru yang hebat yang tergabung di sesi kali ini. Selamat malam, salam sejahtera buat kita. Izin Bu Devi, Ya Pak? kayaknya share screen Bu Fitri bermasalah tuh dan suaranya juga kurang jelas Ibu. Mohon diingatkan aja Bu. Makasih. Terima kasih Pak. Baik Pak. Ya Ibu, saat ini tampilan share screen-nya belum tampil Bu.
Ya minta maaf, ini lagi Ibu Fitriani. hang ini Bu. Aduh, Iya, sabar. tadi. Oh, Ah, baik, Bapak Ibu, mohon menunggu sebentar. astaga. Sebelumnya kepada Bapak Ibu guru yang hebat, saya minta maaf kurang nyamanan pada saat sesi ini karena dari laptop saya tidak bisa share konten saya. Jadi saya coba minta tolong dari Ibu, maaf Bu, Iya, Ibu, iya. Ya, suaranya boleh lebih dikuatkan lagi Bu Fitri. Ya ini udah kuat ini. Sudah tampil Bu, bagaimana sudah Bapak Bu. Ibu sudah bisa kelihatan? Bisa Bu, bisa. Kita lanjut. Baik, Ya, silakan Ibu. ya terima kasih Bu Devi. Selamat malam semua Bapak dan Ibu guru yang hebat di seluruh dimanapun yang sedang mendengar saya pada malam ini. Senang sekali saya bisa. Ibu, maaf Bu, Bu Halo, Fitri, ya. suaranya boleh lebih dikuatkan lagi Bu, karena kurang jelas Bu dengarnya Bu. Halo, halo. Iya Bu, begini Bagaimana dengan ya, suara begini ini? baru jelas Bisa? Bu. Oke. Baik, pada malam ini saya Bisa Bu, akan bisa Bu. mencoba membawakan sebuah materi dengan judul Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK terintegrasi Satuan Pendidikan Aman Bencana SPAB. Bapak Ibu yang hebat, nama saya Fitriani Baru, saya sehari-hari bekerja sebagai kepala sekolah di SD Negeri nomor 070975 Gunung Sitoli. Dan saat ini senang sekali bisa berbagi ilmu dengan teman-teman, di mana pada tahun 2018 yang lalu kami menjadi salah seorang peserta untuk mengikuti trainer tentang menjadi fasilitator untuk PPK terintegrasi SPAB. Saya coba untuk share buat kita semua apa sebenarnya itu penguatan pendidikan karakter terintegrasi SPAB. Bapak Ibu yang saya hormati, berawal dari kegiatan PPK yang telah kita dengar selama ini, di mana penguatan pendidikan karakter ini sangat-sangat menjadi dasar atau menjadi ruh daripada pendidikan di Indonesia yang sebenarnya, karena penguatan pendidikan karakter untuk khusus dulu di sekolah dasar itu merupakan pola utama yang harus didapatkan anak-anak untuk membentuk karakter-karakter mereka. Ada nilai 5 utama karakter. Yang pertama adalah sikap religiusitas, kemudian nasionalisme, kemudian kemandirian, kemudian gotong royong, dan terakhir integritas. Mengapa PPK diintegrasikan dengan SPAB? SPAB itu adalah Satuan Pendidikan Aman Bencana. Pada beberapa tahun terakhir ini, Indonesia terkenal dengan berbagai macam bencana. Nah, di seluruh Indonesia hampir 70% itu daerah-daerah yang berada di jalur-jalur yang rawan akan gempa, rawan akan bencana, dan lain-lain itu lebih banyak ada satuan-satuan pendidikan baik tingkat SD, SMP, SMK, dan seterusnya. Termasuk kita yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara kalau kita lihat, kita berada di jalur lempengan, patahan, sehingga membuat sekolah-sekolah yang berada di sekitar itu rawan bencana. Itulah sebabnya maka
PPK terintegrasi SPAB ini sudah mulai sudah mulai diikutkan beberapa sekolah untuk mensosialisasikan di sekolah-sekolah di mana berada. Bapak Ibu yang saya hormati, kita coba melihat ancaman konten negatif, di mana kita melihat bahwa bencana alam yang ada di Indonesia, secara khusus dulu yang bisa membuat kita semua terancam dan lebih lagi anak-anak sekolah, yaitu pertama kita melihat di slide yang ke-6, ke-8 di situ. Silakan Bu Ria. Di slide ke-8 ada beberapa bencana alam yang benar-benar sedang melanda Indonesia. Antara lain salah satunya adalah angin puting beliung, kemudian ada tsunami, ada gempa, ada tanah amblas, ada kebakaran hutan, dan lain-lain. Juga ada kekeringan. Nah, semua itu adalah ancaman bencana alam yang semua kita akan terkena jika kita tidak berusaha untuk waspada. Kenapa diintegrasikan melalui PPK ini Bapak Ibu? Karena kita sebagai guru sehari-harinya lebih dekat dengan anak-anak, sehingga kita bisa menyampaikan kepada anak-anak bagaimana cara supaya siap siaga untuk menghadapi bencana alam melalui pendidikan atau melalui penguatan pendidikan karakter. Wilayah risiko bencana sedang dan tinggi, kita melihat di dalam slide berikutnya bahwa ada 52.902 sekolah terkena risiko gempa. Kemudian 54.080 sekolah rawan risiko banjir. 2.417 sekolah risiko tsunami, letusan gunung api, kemudian longsor. Nah, kalau kita melihat di slide berikutnya Bapak Ibu, daerah Sumatera Utara secara khusus, kita yang berada di Sumatera Utara, kita melihat garis-garis merah itulah yang merupakan daerah-daerah rawan bencana. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai seorang guru, maka kita wajib memberikan edukasi kepada siswa-siswi kita bagaimana cara supaya anak didik kita itu tidak akan takut kepada bencana-bencana, yaitu melalui pengintegrasian SPAB ke dalam PPK. Kalau secara umum, pengintegrasian atau strategi implementasi SPAB dalam PPK itu ada tiga bagian besar. Yang pertama yaitu berbasis kelas. Di mana di berbasis kelas ini Bapak Ibu, guru tampil sebagai seseorang yang bisa memanage kelasnya. Apa saja yang dilakukan di situ yaitu bagaimana seorang guru atau di sekolah tersebut mampu mengintegrasikan PPK ke dalam kurikulum. Kemudian bagaimana pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas itu antara lain bagaimana seorang guru bisa menyusun skenario pembelajaran yang bisa terintegrasi PPK dan SPAB. Sehingga pada proses pembelajaran kapanpun secara fisik, mental, dan psikologis akademis anak kita bisa mengetahuinya dengan cepat. Kemudian bagaimana melalui pemilihan metode pembelajaran dan model atau strategi pembelajaran. Karena pada abad 21 ini kita diharapkan atau generasi-generasi emas kita ini diharapkan mempunyai 4 kecakapan hidup, antara lain berpikiran positif, kemudian kreatif di dalam melakukan setiap kegiatan, kemudian bisa berkomunikasi dengan baik, kemudian bisa berkolaborasi. Kemudian bagaimana cara pemilihan metode?
di kurikulum 2013 atau sering kita kenal itu scientific learning, itu lebih bagus atau lebih cepat pengintegrasian PPK di dalam metode pendidikan yang tematis. Tetapi kalau kita tidak mencoba untuk memulai, maka proses pembelajaran di dalam kelas itu yang terintegrasi SPAB itu tidak akan bisa kita lakukan jika kita tidak mulai belajar dari sekarang. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana strategi? Bagaimana strategi kita di dalam menyampaikan pembelajaran terintegrasi PPK dan di dalamnya ada poin-poin menguatkan anak supaya jika menghadapi bencana dia siap sedia. Kemudian berbasis budaya sekolah. Nah, berbasis budaya sekolah ini Bapak Ibu, biasanya di sekolah itu ada namanya penjenamaan atau brand sekolah. Nah, salah satu misalnya ada budaya siaga bencana. Ini salah satunya ya. Nah, tentu sekolah itu membuat program untuk memberikan penguatan kepada anak-anak menghadapi bencana melalui misalnya simulasi, pelaksanaan simulasi. Nah, gimana caranya? Tentu kita harus berkolaborasi dengan masyarakat dan pemerhati-pemerhati pendidikan. Itu bisa kita lihat pada strategi implementasi pada berbasis masyarakat. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Kita bisa bekerja sama dengan orang tua, dengan komite sekolah, dunia usaha, akademisi, penggiat pendidikan, pelaku seni, budaya, bahasa, sastra, dan pemerintah. Kemudian kita juga bisa memberikan usul, misalnya di dalam strategi pembangunan gedung sekolah. Ya, tentu pihak-pihak yang berterkait di dalam ini harus memperhatikan keamanan daripada calon, misalnya dia akan membangun sebuah sekolah. Jadi ada 3 pilar satuan pendidikan aman bencana, yaitu bagaimana fasilitas sekolah yang aman. Antara lain misalnya di sekolah tersebut benar-benar perancangan baik itu kondisi ruangan kelas, kemudian peletakan mobiler di dalam kelas, bahkan sampai tempat duduk anak-anak itu membuat anak nyaman. Kemudian manajemen bencana di sekolah, bagaimana caranya? Yaitu dengan membuat tim, ya, atau di sekolah tersebut terbentuk tim untuk mengatasi bencana, misalnya dengan memberikan satu kegiatan kepada tim untuk senantiasa melakukan simulasi-simulasi setidaknya 1 kali atau 2 kali dalam setahun. Yang terakhir itu pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Nah, ini didapatkan bukan hanya dari sekolah, tapi bisa juga berkolaborasi dengan dunia-dunia yang memang bekerja untuk itu. Contoh, seperti petugas pemadam kebakaran, kemudian BPDB, dan lain-lain sebagainya. Bahkan bisa juga mereka bisa menjadi kelas inspirasi di dalam sekolah jika kita sudah. Ibu, ya. mohon maaf Ibu, Ya, boleh Bu. lebih dikeraskan lagi sedikit suaranya Bu? Aduh, suaranya udah keras ini Bu. Ya, bagaimana kalau begini boleh? Halo? Boleh Bu. Boleh ya? Ya Bu. Ya, Jadi boleh Bu. pilar. Lanjut Bu. Oke, jadi 3 pilar ini fasilitas sekolah yang aman, manajemen bencana di sekolah, kemudian pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana, itu memang benar-benar harus dipikirkan oleh siapa saja. Bisa dari pemerintah, bisa pihak swasta, bahkan di dalam sekolah tersebut sendiri. Lanjut. Slide berikutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, apa saja yang menjadi tugas? Ya, tugas dari SPAB. Kita melihat Bapak Ibu bahwa tugas-tugas sebenarnya untuk pemetaan program dan lain-lain itu sudah ada yang punya tugas tersendiri. Tetapi yang lebih saya tekankan, apa tugas kita sebagai seorang guru di dalam mengintegrasikan SPAB melalui PPK di dalam skenario pembelajaran. Tentu
Antara lain di setiap materi yang ada kaitannya dengan bencana itu tetap kita berikan sentuhan daripada satuan pendidikan aman bencana. Seperti contoh misalnya kalau kita guru misalnya di mata pelajaran IPA itu tentang ada materi tentang bencana alam. Nah, bagaimana dia membuat skenario pembelajaran dimulai dari kegiatan pendahuluan sampai kegiatan inti, kemudian penutup, seluruh proses itu dia sisipkan di dalam PPK dan dia juga memberikan penguatan melalui pemberian pemberitahuan kepada anak-anak tentang bagaimana cara menghadapi bencana. Slide terakhir Bapak Ibu, nanti kita akan bahas kembali di dalam ruang diskusi, di mana di slide terakhir itu yaitu langkah-langkah mewujudkan satuan pendidikan aman bencana. Ada langkah yang kita seorang guru bisa melakukannya. Yang pertama Bapak Ibu yaitu persiapan. Ya, persiapan di sekolah tersebut, bagaimana kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan bersama-sama bersatu pemikiran untuk merencanakan bagaimana cara menghadapi kegiatan-kegiatan jika suatu waktu terjadi bencana di sekitar sekolah kita. Kemudian pengkajian dan penilaian mandiri dari awal program, itu juga kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah tersebut bersama-sama bekerja. Yang ketiga, tetap dilaksanakan pelatihan. Pelatihan-pelatihan untuk guru, kemudian peserta didik dengan melibatkan komite. Mengapa? Karena komite juga bisa menjadi sumber belajar yang baik jika ada saja orang tua yang kebetulan bekerja sebagai seseorang pemadam kebakaran, petugas bagian bencana alam, bisa menjadi kelas inspirasi di dalam kelas untuk memberikan penguatan kepada anak-anak. Kemudian, pelatihan untuk peserta didik. Kita kalau di sekolah misalnya kita bisa melaksanakan simulasi jika terjadi gempa, simulasi jika terjadi kebakaran, kira-kira apa saja yang kita lakukan. Seterusnya Bapak Ibu yang hebat, pengkajian resiko bencana bersama termasuk dengan peserta didik. Nah, kalau masing-masing daerah ini tentu tidak sama bentuk bencananya. Kadang seperti di perkotaan itu mungkin rawan banjir. Nah, seperti sekolah-sekolah yang berada dekat dengan pemukiman rawan kebakaran dan seterusnya. Yang keenam, penyusunan rencana aksi dan pembentukan tim siaga bencana. Itu sudah saya jelaskan tadi. Yang ketujuh, penyusunan prosedur tetap untuk masa pra, saat, dan pasca bencana, yaitu bagaimana cara menghadapi jika saat sebelum itu memberikan penguatan kepada anak-anak dan seluruh tenaga pendidikan. Pada saat terjadinya itu, seorang guru tidak boleh panik dan juga memberikan edukasi kepada anak bagaimana cara evakuasi melalui jalur evakuasi yang telah ditentukan oleh masing-masing sekolah. Tentu di masing-masing sekolah itu sudah ada jalur evakuasinya kemana arah dan di mana nanti di lapangan terbuka itu menjadi titik evakuasi. Kemudian bagian 8, melakukan simulasi teratur sebanyak 2 kali di dalam 1 tahun. Yang nomor ke-9 Bapak Ibu, itu adalah melakukan penilaian mandiri dan pengawasan secara rutin. Ini biasanya dilakukan oleh pejabat atau dinas terkait untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan telah berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dan yang paling terakhir adalah melakukan evaluasi pelaksanaan dan memutakhirkan rencana aksi. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai seorang guru, kita wajib memberikan penguatan dan edukasi kepada siswa. Bagaimana cara menghadapi gempa, bagaimana cara menghadapi bencana, kebakaran, banjir, dan lain-lain yang bisa kita berikan melalui pendidikan penguatan karakter. Di mananya itu, yaitu dari 5 pilar daripada dasar pendidikan karakter secara religiusitas, nasionalisme, kemudian kemandirian, kemudian gotong royong dan integritas. Kita integrasikanlah satuan pendidikan aman bencana itu melalui
program dan skenario pembelajaran dan program yang telah ditentukan oleh tim. Kemudian kita kembali akan melihat hasil yang telah dilakukan. Bapak Ibu guru yang hebat, materi ini sebenarnya bersifat sosialisasi. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah di mana di seluruh Indonesia belum semua mengenal SPAD ini. Yang tahunya kita adalah penguatan pendidikan karakter. Jadi pada kesempatan ini saya mencoba untuk mensosialisasikan buat kita semua. Mungkin nanti ada masukan dari Bapak Ibu guru hebat, kami bisa menerimanya. Dan untuk materi-materi ini nanti bisa juga kita akan share melalui teman-teman nanti. Kalau misalnya ada kekurangan di dalam penyampaian materi ini, tentu saya mencoba untuk belajar kembali, kemudian meminta pendapat saran. Mungkin ada di antara Bapak Ibu guru hebat yang pernah melaksanakan PPK terintegrasi SPAB, karena kebetulan sekolah saya menjadi salah satu sekolah best practice untuk PPK terintegrasi SPAB. Kurang lebih di dalam menyampaikan materi ini saya mohon maaf, dan kita akan kembali nanti jika ada Bapak Ibu yang ingin kembali mendapatkan informasi. Seterusnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu. Bagus sekali dan ini sangat perlu sekali materinya untuk kita, Bapak Ibu guru hebat. Perlunya pemahaman pada tiap-tiap guru, dan pemahaman ini nantinya bisa kita bagikan kepada peserta didik kita. Nah, selanjutnya kepada Bapak Ibu guru hebat yang ingin bertanya, kami persilakan pertanyaan dapat diketik di kolom chat atau bisa juga langsung mengaktifkan mic Bapak Ibu guru hebat sekalian. Baiklah, kepada Bapak Ibu guru hebat yang ingin bertanya, kami persilakan. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Bu Depi, izin Bu. Ya, silakan Pak. Iya, terima kasih Bu. Materinya sangat menarik ya, sangat menarik, sangat relevan di zaman ini ya, sesuai dengan nawacita juga Pak Presiden kita ya. Cuman yang mau saya tanyakan Bu, Benar sekali. mana tahu saya salah, mana tahu saya silap, apakah ini pendidikan karakter yang terintegrasi dengan tanggap bencana Bu? Apakah memang nilai karakter tanggap bencananya yang ditekankan di sini? Demikian Bu presenter. Mungkin saya salah dengar atau gimana? Salah nalar atau gimana Bu? Mohon penjelasannya Bu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Freddy. Bagaimana Ibu Fitri? Ingin langsung dijawab Bu? Ya, saya akan jawab Pak Freddy ya. Pak Freddy Limbong ya. Ibu, maaf Bu, suara Ibu hilang Bu. Iya. Ya, ini baru ada Bu. Kurang bagus signal ini Bu. Halo? Halo? Oh, Oke, Bu. ya Bu. Ya, sudah Bu, sudah kedengaran Bu. Sudah kedengaran, ini hilang-hilang timbul suara kita ini. Baik, untuk Pak Freddy, itu pertanyaan, terima kasih ya Pak sudah memberikan apresiasi untuk materi saya. Sebenarnya
poin pertama yang mau ditekankan di sosialisasi ini, maksudnya hanya sekedar untuk berbagi pengalaman ini, bahwa tetap pendidikan penguatan karakternya itu ditekankan untuk diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran, tetapi pada saat sekarang mulai tahun 2019 ini melihat fenomena alam yang terjadi di Indonesia, bahkan di seluruh Indonesia, kita sering mendengar bencana yang bertubi-tubi datang itu, maka pemerintah memikirkan bagaimana langkah supaya di penguatan pendidikan karakter diintegrasikan informasi tentang bagaimana sekolah siaga pada bencana. Nah, tentu ini bukan hanya sebatas wacana biasa saja, tapi ini juga merupakan satu kesatuan yang include di dalam PPK terintegrasi SPAB. Dua-duanya yang ditekankan, Pak. Artinya penguatan pendidikan karakter yang 5 dasarnya itu, akarnya itu ya, di dalamnya dimasukkanlah informasi tentang bagaimana seorang guru memberikan edukasi kepada siswa melalui karakternya, contoh seperti misalnya kemandirian. Bagaimana seorang siswa mandiri pada saat menghadapi gempa, dia sudah mendengarkan simulasi, mendengarkan informasi dari gurunya melalui proses pembelajaran, bahwa dia tidak boleh takut di dalam menghadapi itu, dia harus sigap, berani, kemudian menolong diri sendiri dulu. Dengan cara bagaimana? Tentu sosialisasi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Contoh misalnya di dalam kelas ini sekelilingnya ada jendela kaca, maka dia harus menjauh dari jendela-jendela kaca, kemudian dia harus menjauh dari lemari. Langkah pertama saat terjadi gempa, masuklah di bawah kolong meja. Kemudian menjauh dari jendela-jendela. Setelah terasa mulai aman, maka oleh guru diberikan instruksi untuk anak keluar dari kelas dengan tertib menuju jalur evakuasi dengan tas di atas kepala. Nah, informasi seperti ini Bapak Ibu, itu dimasukkan ke dalam penguatan pendidikan karakter, sehingga dua-duanya bisa jalan, pendidikan karakter bisa masuk, dan informasi tentang sekolah siaga bencana pun bisa masuk. Mungkin itu Pak yang bisa saya jawab, Pak Freddy Limbong. Demikian Pak. Baik, bagaimana Pak? Apakah sudah puas dengan jawaban dari Bu Kitty? Sangat jelas sekali Bu, sangat jelas sekali dan sangat kita mengerti sekali. Terima kasih atas jawabannya Bu. Jangan lupa share materinya ya Bu ya. Terima kasih banyak Pak Freddy Limbong. Saya akan Terima kasih Pak Freddy. Baik, Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya apakah ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan atau memberikan masukan? Bapak Ibu boleh menghidupkan mic dan langsung berbicara atau melalui kolom chat. Untuk Ibu, oh baik, sepertinya ada yang bertanya Bu. Sebentar, ya Bu. saya cek dulu kolom chat kita. Ya Bu. Pertanyaan dari Ibu